Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Tumben cuma satu. Nanti mudah-mudahan nambah lagi penontonnya ya. Penonton jangan lupa makan. Walaupun cuma satu yang penting harus semangat. Jangan lupa makan. Ayam, makan ayam. Ya. Ayam apa yang kecil? Ayam suwir. Kalau minta maaf, I am sorry. Iya. Nah ini dia penontonnya nambah lagi 2. Yeay. Oke. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini lagi-lagi kita akan bahas soal perundungan di lingkungan kedokteran. Dokter itu kan harusnya belajar cara nyembuhin orang sakit. Lah ini justru malah dibikin sakit sama sistemnya sendiri. Dokter yang harusnya fokus pegang stetoskop malah disuruh pegang struk belanjaan senior. Pendidikan yang harusnya melahirkan empati perlahan malah berubah jadi ajang pamer hierarki. Sekolah tinggi-tinggi ujungnya malah dijadiin asisten pribadi senior nggak tahu diri. Yang mentingin gengsi. Kali ini kasusnya terjadi pada peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Kasus ini mulai ramai dan jadi perhatian publik sejak awal Januari 2026. Saat itu akun Threads @raditya_alfarabi dan akun Instagram @medicstory.id mengungkap adanya dugaan perundungan berat terhadap seorang mahasiswa PPDS berinisial OA, peserta PPDS Ilmu Kesehatan Mata Unsri yang sedang menjalani pendidikan residensi di RSUP Dr. Muhammad Husin. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa OA dipaksa menanggung berbagai kebutuhan pribadi para senior. Mulai dari bayarin uang semesteran, bayarin clubbing dan pesta, tembak langit, bayarin sewa lapangan padel, beliin alat olahraga, beliin produk skincare, sampai beliin tiket konser dan tiket pesawat buat para seniornya. Ini calon dokter spesialis atau ani-ani? Kok maunya semua dibayarin? Gak cuma itu, korban juga disebut harus membiayai acara perpisahan senior, mendanai penelitian ilmiah senior, sampai urusan yang sangat personal seperti antar jemput anak senior. Kacau. Udah disuruh jadi donatur, jadi event organizer. Parah bener. Masih juga disuruh jadi sopir. Senior parah. Orang kayak gini bagusnya dikelitikin. Tapi dikelitikinnya sama tangan gurita. Kebayang gak tuh gelinya tuh kan? Dikelitikin 8 tangan. Biar kapok. Kelakuan bejat para senior ini disebut dilakukan secara tertutup. Korban diminta menyerahkan uang tunai secara langsung dan diam-diam. Udah kayak oknum pejabat, sukanya diam-diam dan main belakang. Korban juga disebut mengalami intimidasi serta ancaman. Jika permintaan tidak dipenuhi, korban akan dirundung, dikucilkan, dipersulit dalam rotasi klinis, bahkan ditekan secara mental selama masa pendidikan. Sebagai junior wajar kalau takut. Iya pasti. Ancamannya ngeri bos. Iya. Lebih ngeri dari mantan yang tiba-tiba ngasih undangan. Aduh itu sakit. Sakitnya di sini. Apalagi dalam sistem PPDS, satu penilaian buruk saja bisa berdampak panjang dan berpengaruh buat masa depan. Karena tekanan dan ancaman para seniornya ini, korban sampai kena mental. Korban disebut hampir melakukan percobaan bunuh diri. Tapi korban akhirnya memilih mengundurkan diri dari program PPDS Universitas Sriwijaya. Bayangin pendidikan yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun,
dengan biaya yang nggak sedikit. Betul. Waktu dan tenaga juga pasti udah terkuras. Iya. Tapi akhirnya malah harus ditinggalkan demi menyelamatkan nyawa sendiri. Ini ibarat lo lari maraton pakai sendal refleksi. Ya. Sakit banget tuh ya. Aduh, ironisnya kasus ini ternyata sudah dilaporkan ke pihak kampus sejak April 2025. Tapi baru pada September 2025 Rektorat Universitas Sriwijaya menerjunkan tim khusus untuk mendalami kasus tersebut. Waduh, lama banget. Jedanya 5 bulan kasusnya baru didalami. Bener. Basi. Kepala Humas Universitas Sriwijaya Nurli Melinda menyebut hasil investigasi internal menemukan bahwa benar ada praktek pemerasan dengan modus pengumpulan dana dari peserta PPDS di luar ketentuan resmi alias pungli. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para senior selama masa residensi. Dari temuan sementara diduga praktek ini tidak hanya menimpa satu orang, tapi satu angkatan. Waduh, ngeri. Rektorat kemudian menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan dan penundaan wisuda kepada 6 orang yang dinyatakan terlibat. Ya, gitu aja. Sebentar, malak orang sampai orangnya mau bunuh diri, tapi sanksinya kok cuma administrasi. Nah, iya. Harus dikasih paham ini. Harus dong. Caranya gimana? Kasih paham bos. Iya. Sementara itu di tengah sorotan publik yang semakin besar, Kementerian Kesehatan akhirnya turun tangan dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan PPDS Ilmu Kesehatan Mata di RSUP Dr. Muhammad Husin. Keputusan ini diambil karena praktek perundungan yang terjadi dinilai tidak hanya melanggar aturan pendidikan tapi juga berpotensi merusak kesehatan mental dan psikologis peserta didik. Iya, pasti tuh. Penghentian ini akan berlaku sampai dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan dan sistem pengawasan. Kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan PPDS sebenarnya bukan baru kali ini terjadi. Iya, betul. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali dikejutkan oleh kasus serupa di berbagai institusi pendidikan kedokteran. Sebelumnya pada Maret 2025, seorang residen anestesi FK Unsri berinisial S jadi korban kekerasan fisik oleh konsulen atau dokter pengajarnya sendiri sampai korban harus dirawat secara medis. Kasihan sekali. Agustus 2024, publik juga dibuat terpukul oleh kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari. Oh iya benar tuh. Mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya setelah mendapatkan perundungan dari seniornya. Kasus Dr. Aulia ini sama seperti yang dialami korban OA, yakni diperas senior sebesar 20-40 juta per bulan. Masih di bulan yang sama, kasus perundungan juga terjadi di PPDS Bedah Saraf Universitas Pajajaran di RS Hasan Sadikin Bandung. Oh, ada lagi. Kali ini perundungan bukan cuma dilakukan oleh senior tapi juga oleh konsulen. Wow, malah konsulen ini. Para residen disebut harus mengeluarkan uang hingga 65 juta rupiah per orang untuk berbagai kebutuhan senior, mulai dari untuk hiburan, makan, minum, sewa mobil, Parah. sampai urusan tempat tinggal. Kacau. Ini pola perundungannya di mana-mana sama. Minta duit. Udah kayak franchise ayam geprek. Modusnya sama. Iya, digeprek. Karena kalau ayam diteriaki, emang dia maling diteriaki. Itu diteriyaki ya. Data Kementerian Kesehatan tahun 2024 soal kesehatan mental peserta PPDS menunjukkan bahwa dari sekitar 12.100 dokter muda yang disurvei, sebanyak 41% mengalami gejala depresi minimal dan 16% mengalami depresi ringan. Salah satu pemicu utamanya budaya senioritas dan sistem hierarki. Polanya hampir selalu sama. Junior disuruh mengerjakan urusan personal senior dan dibebani kewajiban finansial yang nggak masuk akal. Lucunya praktek seperti ini justru sering dibungkus dengan alasan pembinaan mental. Yang nyuruh mentalnya parah. Aduh, yang waras ya. Iya, benar. Nggak boleh dipelintir. That simple. Iya. 1+1 sama dengan 2. Ya, simple.
11 kali 11, 121. 12 kali 12, 144. Kali, ya. 8 kali 8, 6 kali 4. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nggak boleh dipelintir. Benar. Yang waras. Iya. That simple. That's simple. Perundungan itu udah nggak zaman. Jangan samain lah anak muda sekarang sama anak muda zaman dulu. Karena anak muda zaman dulu sekarang udah tua. Beda, iya. Ya penonton. That simple. That's simple kalau waras. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ulang lagi gua. Balik lagi. Dampak perundungan terhadap para calon dokter spesialis nggak cuma berhenti di mahasiswa PPDS. Tapi bisa merembet ke keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan secara nasional. Benar tuh, benar. Bayangin aja, apakah dokter yang hidup di bawah tekanan mental berat bisa memberikan pelayanan terbaik? Enggak lah. Lebih parah lagi, apa bisa dokter pelaku perundungan merawat pasien yang manusiawi? Benar. Yang ada nanti pasiennya malah dimaki-maki. Bisa, emosi. Pasiennya datang nih, dok saya suka pusing. Kalau suka terusin aja. Kan suka. Kita juga pusing. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jakarta. That simple. Iya, that's simple. Jadi error gua nih. Masalah ini makin terasa ironis kalau dikaitkan dengan kondisi kurangnya dokter spesialis di Indonesia. Tercatat setiap tahun Indonesia cuma bisa menghasilkan sekitar 2.700 dokter spesialis. Padahal kebutuhan idealnya diperkirakan mencapai 15.000 sampai 16.000 dokter spesialis per tahun. Selisihnya jauh. Di satu sisi kita lagi kekurangan tenaga medis, tapi di sisi lain justru kehilangan calon dokter spesialis karena sistem pendidikan yang bermasalah. Iya, benar. Ini ibarat lo lagi sakit bukannya minum obat, malah curhat. Ingat, sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal lagi. That simple. Yang gratis itu cuma disakitin pas lagi sayang-sayangnya. Gratis tapi sakit. Bisa aja kayak set welcome. Mau jadi apa coba sistem kesehatan Indonesia kalau ini terus dibiarkan? Benar. Kita sudah sering dengar cerita pasien yang meninggal dunia karena tidak mendapat penanganan dokter spesialis tepat waktu. Iya, benar. Salah satu kasus yang sempat ramai adalah kisah seorang ibu yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah 4 kali ditolak rumah sakit karena keterbatasan fasilitas dan tenaga spesialis. Oh iya, Papua. Di saat negara butuh dokter yang kompeten dan berempati, sistem pendidikannya justru melahirkan trauma dan ketidakadilan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bisa jadi ke depan yang jadi korban bukan cuma mahasiswa PPDS, tapi juga pasien dan masyarakat luas. Waduh, jangan dong. Lingkaran setan perundungan di dunia kedokteran harus segera dihentikan. Betul, sepakat. Pengawasan harus diperketat. Setuju. Sistem pelaporan harus aman dan melindungi korban. Iya, betul. Berikan sanksi yang tegas dan punya efek jerah. Iya, jangan admin. That simple. Benar, that's simple. 1 tambah 1 sama dengan 2. 8 kali 8, 6 kali 4. Ibu kota Indonesia adalah simple. Iya. Jakarta. Iya. Tidak ada tradisi atau budaya perundungan yang pantas dipertahankan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran. Betul. Jangan sampai masa depan kesehatan bangsa ini rusak hanya karena kita memilih diam dan membiarkan budaya premanisme tumbuh subur di balik jas putih kedokteran. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan hari ini Midnight Live juga kedatangan Soul Vibe. Kita akan seru-seruan malam ini ya. Jadi that simple. Simple lah ya. Simple aja cepet. 8 kali 6? 64 ya. Ya udah deh, daripada ngalur ngidul. Tetaplah di Midnight Live.
Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Baik, kita baca berita dulu. Aumania, banjir masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Banten. Merendam permukiman warga hingga jalur utama Pantura. Sementara di Aceh Tengah, puluhan desa masih terisolasi dan listrik belum menyala 2 bulan pasca bencana. Ya ampun. Di tengah kondisi tersebut, bantuan kemanusiaan terus digerakkan untuk membantu warga Aceh yang terdampak bencana. Salah satunya dari TNI dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan berikut informasi selengkapnya. Yang melanda kabupaten hingga Kamis masih belum surut. Desa Wonorejo menjadi salah satu dari 12 desa terdampak dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Meski air telah masuk ke dalam rumah, sebagian warga memilih bertahan dan tidak mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak mencatat sedikitnya 16.641 jiwa di 5 kecamatan terdampak banjir. Petugas BPBD terus memantau kondisi warga serta menyalurkan bantuan logistik ke lokasi terdampak. Banjir juga merendam jalur Pantura, Pati, Rembang, Jawa Tengah. Ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 40 cm, menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Kemacetan terjadi dari arah timur ke barat sepanjang 2 km dan dari barat ke timur mencapai 4 km. Sejumlah pengendara roda 2 memilih berhenti karena khawatir kendaraan mogok atau terjatuh. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk mengatur lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan. Sementara itu di Kabupaten Pandeglang, Banten, 11 kecamatan masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga 1 meter. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Patia. Seperti yang terlihat di Desa Idaman, Kecamatan Patia, air masih mengenangi rumah-rumah warga hingga Kamis sore. Sebagian warga mengungsi ke tempat lebih aman, namun tidak sedikit pula yang memilih bertahan di dalam rumah. Menurut data BPBD Pandeglang, sedikitnya 7.768 kepala keluarga di 40 desa terdampak banjir yang terjadi sejak Sabtu lalu. Dari Jawa Tengah dan Banten kita bergeser ke Sumatera, tepatnya di Aceh. 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tengah, sebanyak 24 desa masih terisolasi. Akses jalan terputus dan listrik belum menyala. 24 desa tersebut tersebar di Kecamatan Bintang, Ketol, dan Linyi. Lebih dari 10.000 jiwa masih harus melewati jalur ekstrim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Listrik belum bisa dinyalakan karena material tiang dan kabel pengganti belum dapat masuk akibat akses jalan dan jembatan yang masih putus. Warga berharap pembukaan jalan dan pembangunan jembatan dapat dipercepat. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana, Kodam Korem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Adri Kusdianto mengikuti kegiatan pelepasan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Aceh. Brigjen TNI Adri Kusdianto juga menegaskan bahwa TNI siap mendukung penuh kegiatan kemanusiaan dan memastikan proses pendistribusian bantuan berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran. Kegiatan pelepasan bantuan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan dihadiri Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Ujang Darwis beserta jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan yang dikirim merupakan donasi dari masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud solidaritas dan gotong royong untuk saudara-saudara kita di Aceh. Alam yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ini meninggalkan duka yang cukup mendalam. Banyak fasilitas baik itu pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang rusak, termasuk juga ketersediaan bantuan di wilayah tersebut yang sangat kurang. Kita harapkan dengan kegiatan bantuan ini, kita pemerintah daerah maupun Kodam 2 Sriwijaya sebagai garda terdepan
baik itu kegiatan pertahanan maupun keamanan dan kesejahteraan masyarakat, kita hadir dan bagian dari memberikan solusi bagi saudara-saudara kita yang terdapat bencana. Ya, tidak cuma di daerah, ancaman banjir juga mengancam ibu kota dan sekitarnya. Memasuki pertengahan Januari, wilayah Jabodetabek diperkirakan kembali mengalami peningkatan curah hujan yang cukup signifikan. Kondisi cuaca ini menuntut kewaspadaan masyarakat, terutama di wilayah rawan genangan dan banjir. Berdasarkan perakiraan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, intensitas hujan di sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi tinggi, terutama pada rentang waktu Jumat hingga Sabtu 16-17 Januari 2026. Perakirawan cuaca BMKG menyebut, masuknya udara dingin dari Asia ke Laut Jawa menjadi salah satu pemicu meningkatnya intensitas hujan hingga ekstrim di wilayah Jabodetabek. Selain itu, untuk wilayah Jawa, kemunculan bibit siklon tropis 91W di timur Filipina memicu terbentuknya daerah pertemuan angin yang berdampak pada hujan lebat dari Banten hingga Jawa Timur. Untuk wilayah Indonesia maupun Jabodetabek juga ya, ini memang beberapa hari ini telah terjadi hujan dengan intensitas lebat, sangat lebat, bahkan ekstrim juga ya di beberapa wilayah Indonesia. Nah, ini memang salah satu penyebabnya adalah adanya serawakan dingin atau biasa kita sebut sebagai cold surge. Jadi udara dingin dari Asia ini masuk sampai ke wilayah Indonesia, jadi sekitar Laut Jawa, Sumatera bagian selatan, dan juga Jawa. Nah, itu terlihat kemarin dari hujan yang cukup tinggi ya di Banten, Jabodetabek, dan Jawa juga ya. Nah, kemudian untuk saat ini memang selain itu ada juga bibit siklon tropis 91W yang saat ini ada di timur Filipina. Nah, namun ini memang kurang kelihatan kalau di sini. Selain itu juga ada tekanan rendah yang di selatan Jawa. Jadi memang saat ini cukup ramai begitu ya di sekitar wilayah Indonesia untuk sistem-sistem ini, di mana hal tersebut membuat adanya daerah pertemuan angin yang cukup panjang di wilayah Jawa. Jadi bisa dibilang hampir merata dari Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga beberapa hari kemarin dan juga mungkin beberapa hari ke depan juga masih berpotensi terjadi hujan lebat. Terpisah dari kondisi cuaca tersebut, permasalahan lingkungan juga terjadi di kawasan pesisir Jakarta Utara. Hamparan sampah terlihat menumpuk di permukaan air di kawasan Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sampah rumah tangga ini menimbulkan bau tak sedap serta banyak nyamuk sehingga meresahkan warga sekitar. Gambar udara memperlihatkan sampah memenuhi area antara Tanggul Muara Baru dan pemukiman warga. Warga menyebut sampah tersebut telah menumpuk selama 5 hari terakhir dan belum sepenuhnya ditangani. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengatasi permasalahan sampah ini, mengingat lokasinya sangat dekat dengan permukiman dan berdampak pada kenyamanan serta kesehatan lingkungan. Kali itu tadinya kan nggak ada apa-apa, terus ini pembuangan dari sono yang kirimnya dari mana kita juga nggak tahu, tak tahu ada di dekat itu tuh. Tadi kan udah lihat ya. Itu ya. Ada 5 bulan kali ini, udah 5 bulan kayaknya. Apa 3 bulan apa 5 bulan, pokoknya di segitulah. Iya. Sampah kayak busa-busa, kayak bekas makanan itu, kadang bau gitu. Kadang bau itu sampah rumah tangga. Nyamuk banyak, pokoknya meresahkan lah itu.
gimana kalau kita langsung ngobrol-ngobrol aja bareng Soul Vibe? Silakan. Menuju ke sebelah sini. Apa kabar Mas Bayu? Selamat datang. Silakan Mas Cesar, selamat datang. Dan Mas Handi, apa kabar? Baik. Silakan. Wah, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Soul Vibe. Dan selamat ulang tahun yang ke-20 pastinya untuk Soul Vibe. 20 tahun ya? 20 tahun. Iya. Tahun ini 21 malah. Oh 21 Oh iya, tahun ini. tahun ini 21. Nanti Maret. Inilah. Lagi lucu-lucunya ya. Iya benar. Udah 20 tahun. Ya? Udah mulai ngerepotin kalau dulu. Oh udah mulai ngerepotin ya. Tapi kemarin kan bikin acara sukses di M-Block. Ya, Wah, gimana tuh antusiasme dari fans Soul Vibe saat itu seperti apa? Mas Andi mungkin bisa ceritakan di sini. Ya, alhamdulillah sih sangat menyenangkan. Alhamdulillah juga sold out tiketnya. Terus semua happy, kita main banyak banget ya 30 laguan. 30 lagu? Iya, memang puas banget iya. dong ya. Pegel. Dan intimate juga kita secara konsep intimate ya. Iya. Menyenangkan sekali lah itu momen yang nggak pernah terbayang dan nggak bisa dilupain ke depan. Tapi bakal nyangka nggak Soul Vibe bisa bertahan sampai 20 tahun, Mas Andi? Enggak sih. Ya. Enggak? Nyangka-nyangka enggak ya. Oh ya, Mas Bayu gimana? Ngalir begitu aja, ya kan. Tapi yang jelas sih yang kita, kalau mungkin terutama gue pas di konser itu 20 tahun kita berarti ya. Iya. Konser 20 tahun itu sih emang yang nggak bisa bohong umur ya. ternyata apa namanya ya ini ke Gap pasti kan udah ada putih-putih ya kan. Pada nyengir nih. Jadi yang nggak bisa bohong ya itu pasti ternyata capeknya tuh nggak kayak dulu gitu. Dulu kita mungkin bisa pernah manggung satu hari di tiga tempat gitu ya kan. Pindah-pindah gitu pakai rider ya kan. Iya. Tapi kayak sekarang itu 30 lagu ya saya rasanya udah pengen pulang dari lagu keberapa itu. Udah capek lah gitu. Ini juga harusnya udah jam tidur mereka ini. Iya. Makanya kita ajak begadang dulu di sini ya. Begadang. Mas Cesar gimana melihat perjalanan Soul Vibe sampai 20 tahun? Apa yang paling membuat Mas Cesar tuh merasa puas atau bangga? Senang banget sih karena ternyata kita ngerasa muda bersama sampai tumbuh bersama sampai tua bersama gitu ya. Dewasa bersama. Iya gitu. Dari tadi kita cuman band SMA, kita ngeband di SMA, kita lomba-lomba band di SMA, nggak ada mikir apa-apa. Ternyata sampai sejauh ini dan kita juga nggak nyangka ternyata makin lama tuh waktu seakan-akan makin cepet ya. Yang tadi Bayu bilang kan nggak berasa ya. Nggak kerasa. Tiba-tiba loh udah 20 tahun aja, bukan 10, 20 tahun. Lama banget. Ngalir aja. Ngalir aja, iya. Apa yang paling membedakan ngeband zaman dulu dan zaman sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin signifikan, Mas Andi? Kalau ngomongin teknologi sih di ngeband sebenarnya sekarang tuh era yang Soul Vibe sangat terasa adalah kalau ngomongin secara teknikal tuh sequencer ya. Oke. Iya, zaman dulu mungkin banyak yang sudah, cuman Soul Vibe selama mungkin kita berapa tahun ya, 10 tahun lebih ya, kita memang tanpa ada Music playback. musik di playback. Sequencer playback kan fungsinya untuk hal-hal perintilan ya, seperti backing vokal dan strings dan lain. Dulu kita tuh benar-benar saat bertujuh ya 7 instrumen yang dikeluarkan dari 5 instrumen, 2 vokal, nggak ada backup lain. Dari gitu. alat musik ya. Iya, sekarang tuh udah banyak hal yang bisa kita strategiin lah buat ini, apalagi kan stamina juga ya. Iya. Iya, jadi itu membantu. Iya. Ujung-ujungnya balik lagi ke stamina. Itu. Mas Bayu, apakah iya dengan teknologi sekarang lebih memudahkan atau justru memang ada beberapa tantangan yang harus memang dihadapi oleh Soul Vibe? Kalau ini ya, kalau di gua tuh yang paling kerasa di teknologi adalah proses kreatif sekarang itu bisa dengan mudah terinfluence gitu dari dari digital platform gitu, karena cepet banget kan informasi update terus udah gitu. Jadi maksudnya nih gampang banget buat terinfluence. Tapi kalau sedangkan dulu nih maksudnya kita kalau kayak udah fit into sesuatu kayak kita di situ aja gitu loh. Maksudnya bisa lebih bisa lebih fokus sih sebenarnya gitu. Cuman ya ada oke-nya, ada nggak oke-nya. Mungkin yang tadi oke-nya dulu bisa lebih fokus, tapi kalau sekarang akhirnya
distorsinya cukup lebar gitu, tapi jadi akhirnya itu bisa jadi input-input baru gitu buat apa namanya berkarya lah gitu. Iya, buat variasi dari musik itu sendiri, Yes, jadi banyak yang harus dieksplor, digali begitu ya. Dan didapatnya dengan mudah kan. Kalau dulu kita nunggu majalah musik Iya. 1 bulan sekali ya kan, atau mungkin kita nunggu acara TV yang ada yang sehari sekali, ada yang seminggu sekali, nunggu chart ya kan, kita lama. Tapi kalau sekarang kan kayak bener-bener ini, dan kita bisa langsung cari tahu, bisa langsung googling ya kan, kita bisa langsung lihat profilnya segala macam. Jadi influence-nya jadi lebih banyak sih gitu. Distorsinya tapi akhirnya lebih lebar. Seperti itu Mas Cesar yang Anda alami? Yang paling ngaruh sebenarnya tuh ketika format dari analog jadi digital, terutama ketika semua instrumen sifatnya udah digital ya. Kita bisa bisa lebih eksplor lebih banyak tadi yang Boy bilang, tapi yang paling beda banget tuh sebenarnya cara kita berinteraksi sama komunikasi. Karena kita bisa kirim-kiriman. Bisa kirim jarak jauh, kita bisa rekaman jarak jauh, bisa kita kumpulin di satu cloud, di mana even 10 tahun lalu aja kita belum kebayang sih kita bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi sekarang tuh mungkin bermusik tuh kita nggak harus ketemu, ide nggak harus ditumpahin di satu ruangan, tapi kita bisa berjauhan, bisa saling numpahin ide dengan adanya internet yang cepat. Betul ya, itu sangat memudahkan sekali. Iya. Tapi kunci dari Soul Vibe hingga bertahan sampai 20 tahun ini apa Mas Andi? Ya komunikasi sama Komunikasi. saling ini aja, saling memahami satu sama lain. Kita tahu batasan masing-masing. Ya itulah. Jadi kita ketemu kapan waktunya kita mau ngebut, kapan waktunya kita butuh istirahat dikit, kapan kita mau medium. Saling ngerti aja untuk itu, sama komunikasi aja apa aja diomongin. Sama kalau berkarya sekarang visinya adalah, kalau dulu masih pastikan untuk market gimana ya. Nah kalau Soul Vibe sekarang udah di titik yang penting kita bertiga tuh happy dan puas sama lagu dan hasilnya. Ya udah kita rilis, hasilnya gimana ya Ngalir aja. Iya. Seperti kata Mas Bayu tadi. Wow, ya memang luar biasa ya kalau kita lihat 2 dekade ini kan bukan waktu yang singkat, walaupun katanya tadi nggak berasa, tapi tetap aja pasti banyak momen-momen absurd yang pernah dialami. Ada nggak yang paling diingat mungkin dengan fans atau apapun itu, Mas Bayu? Apa ya yang paling absurd? Bingung nih gue. Tiap hari nongkrong bareng nggak sih? Kalau Zaman muda sih. zaman dulu iya, Tiap tapi hari. kalau Dari pagi ketemu pagi lagi dulu. Wah, iya tiap hari dulu. kalau sekarang kan udah ada yang nyariin. Nah. Iya, dia bro. Istri. kamu dari mana aja? Iya. Telat dikit, bantal udah di garasi tuh. Bukan orang tahu ya. Bukan ruang tamu ya. Wow. Nah, pada tanggal 22 Agustus 2025 merilis single yang berjudul Melewatkanmu. Nah, masih terus berkarya. Apa yang membuat Soul Vibe akhirnya merilis single terbaru Melewatkanmu? Mas Cesar. Ya kita emang ngerasa, kita kan emang selalu Soul Vibe tuh terutama di era digital platform ya. Kita kan udah terakhir liris CD tuh tahun 2016. CD ya. Iya kan, sejak itu kan kita kan 2016 masih merilis CD? masih tuh, terakhir tuh. CD terakhir. Iya, abis itu kita kan single, kita pengen sih bikin album, tapi waktu itu kan kehalang sama ada pandemi waktu itu. Jadi ya ternyata kita tanpa sadar kita keasikan, kita bikin single, sampai akhirnya tuh single keberapa tuh? Ke-8 deh. Iya, jadi kita memang, itu ibaratnya memang kita dalam setiap tahun tuh kita tiap berapa bulan kita rilis single terus-terusan. Jadi memang Inspirasinya dari mana? Om Handi. Iya. Apa itu? Dalam menciptakan lagu Melewatkanmu ini? Dari apa ya? Kelewatan kereta gitu. Oh, ternyata mu-nya itu kereta ya. Itu mereka soalnya gambar ini MRT lagi kelewatan. Iya. Kalau inspirasi ya dari banyak lah cerita orang-orang, dari telepon, dari apa namanya film gitu. Ya. Jadi apapun curhat temen, curhat orang, langsung jadi duit itu pokoknya. Aduh, amin. Iya, yang penting kan terus berkarya. Betul. Apalagi yang ingin dicari Soul Vibe ke depan, apakah memang masa iya ngalir aja, tapi kan pasti punya target tertentu, Mas Andi? Enggak sih, kita emang target lebih ke karya. Lebih ke karya. Kalau dulu kan target kan emang secara manajemen kita targetkan sebulan tuh berapa kali manggung, berapa income segala macam. Kalau sekarang itu tuh iya penting, tapi nomor satu first thing first-nya kita karya. Kita target kita album kelima, habis itu
album selanjutnya lagi. Oke. Ya, emang target utama Solveig nih belakangan ini memang Berkarya, ya? Iya, ini rilis album, single dan lain-lain. Tur kota, Itu iya. 1000 kota mungkin? Oh, enggak banyak ya? banget. Mungkin, Banyakan ya? Mungkin di 900 aja. Oh iya. 1000 kebanyakan soalnya. Sama aja. Tapi tur akan terus dilakukan. Iya, itu kalau pasti itu ya. iya. Oke. Maksudnya secara manggung, secara itu iyalah itu sesuatu yang pasti Iya. kita targetkan, tapi utamanya memang albumnya dulu, turunannya ada tour, nanti ada promonya, ada mungkin kontennya seperti apa gitu kan, sekarang era konten ya. Iya, betul. Nanti juga mungkin Solveig mau bikin konten di media sosial, kan bisa juga kan? Iya. Harus sih sebenarnya. Harus ya. Iya. Bikin podcast kan bisa juga. Iya, bisa. Iya. Kalau Mas Bayu sendiri apa sih yang ingin dicari lagi ke depan? Apakah memang hanya menghasilkan karya setahun sekali atau bikin album, atau ada nggak dari ambisi pribadi mungkin? Wah, ambisi pribadi. Nggak, kayaknya kebetulan sih nggak ada ya. Maksudnya bukan nggak ada dalam arti bukan berarti kayak nggak punya tujuan juga gitu. Tapi memang ya ini kita mungkin salah satu juga yang bisa kita tetap rolling terus, karena maksudnya kita ada di pace yang sama gitu, kita bertiga gitu, dimana yang sekarang yang penting adalah kita pengen bikin kontribusi buat industri musik dengan kita berkarya gitu. Terus kalau emang nanti turnya kita bisa lancar atau terus live performance-nya bisa bagus, bisa banyak, ya itu jadi jadi rewardnya juga nanti buat kita. Tapi untuk untuk hal-hal lain yang maksudnya kayak mungkin kalau dibilangnya kayak ekspektasi yang jauhnya gitu, kita udah pace-nya kita udah nggak terlalu fokus di situ sih gitu. Udah sampai di titik itu ya? Iya, selama kali 20 tahun ini ya? Iya, paling ya, nanti bisa kita dibilang mungkin itu. konser 25 tahun pengen bikin yang lebih besar lagi kemarin kayak gitu. Paling lebih paling kayak gitu. ke situ. Betul, dan itu pasti ditunggu-tunggu oleh fansnya Solveig ya. Apalagi kemarin di M Block berapa orang tuh, sold out kan? Sold out. Ya. Wow, keren. Kalau dari Mas Cesar ya, apa yang diharapkan ke depan untuk Solveig? Jujur aja nih, karena kita juga udah 20 tahun ya. Ya tadi mungkin Bayu sama Handi juga udah bilang, kadang sih kita mungkin lebih kayak bersyukur sama, let's say Handi sehat, Bayu sehat, sehat gitu ya. Itu, iya. Dan kita bisa ngumpul. Dulu zamannya kita tiap hari ngumpul dari pagi sampai ketemu pagi lagi tuh kayak tuh kumpul tuh kayak value-nya cenderung lama-lama kayak jadi udah biasa aja kan. Tiap hari kita ngumpul, tiap hari kita nge-jam, tiap hari kita bikin musik. Tapi ketika kita masing-masing udah ada anak, udah ada istri, ketika kita ketemu bertiga nih kayak malam ini tuh kayak iya seru ya gitu. Ada gitunya. Nah akhirnya sekarang kita lebih mikir harapannya ya emang kita sehat, bisa kumpul-kumpul, bisa bikin karya, itu sih. Itu iya, penting itu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Bener. Apalagi kesehatan mental zaman sekarang kan memang ya harus sehat ya, kalau nggak mental. Nah. Jadi saya juga pasti berharap bahwa Solveig terus bersama-sama ke depan, terus menghasilkan karya-karya terbaik untuk industri musik di Indonesia. Nah kalau dari Mas Handi sendiri bagaimana melihat perkembangan musik di Indonesia? Wah kalau perkembangan sih ya sangat berkembang ya. Jelas sekarang udah, kalau dulu kan ibaratnya kan ada genre yang lagi leading lah di satu era. Lagi ini tuh mainstreamnya ke sini. Kalau sekarang susah untuk bilang mainstream dan nggak mainstream. Jadi benar-benar sekarang pasar bebas ya. Baik buat itu, dan segala genre itu udah berkembang banget itu untuk eksplorasinya buat di Indonesia. Oke. Jadi emang kalau ngomong perkembangan sih udah sangat signifikan ya. Iya, dari berbagai macam jenis genre, tipe penyanyi, tipe bandnya segala macam. Kalau kualitas mah dari dulu Indonesia mah mantep ya. Iya. Jadi untuk keberagamannya tuh sekarang udah makin itu, dan kayak yang mungkin 10 tahun lalu jenis musik seperti itu ada di under radar. Sekarang bisa jadi yang lagi pecah-pecahnya di market gitu. Oke. Gitu. Baik.
Pasti udah penasaran kan, udah gak sabar pengen mendengar langsung lagu Melewatkanmu dari Soul Vibe. Kita izinkan teman-teman Soul Vibe untuk kembali bersiap-siap ya. Mungkin dari Mas Bayu, sedikit harapan saja Mas Bayu untuk Soul Vibe ke depan. Itu dia ya, selain sehat-sehat pastinya harapannya kita bisa segera menyelesaikan album kelima kita. Terus mungkin rilis album dan kita bisa kalau memang nanti bisa dapat partner, kita bisa ngejalanin turnya untuk album barunya. Pokoknya sukses terus untuk Soul Vibe ya. Yang penting sehat selalu dan terus bersama-sama menghasilkan karya terbaik. Baik, informasi terkait dengan teknologi balap kini bukan lagi milik lintasan sirkuit semata, melainkan mulai merambah jalanan umum. Di ajang Tokyo Auto Salon 2026, raksasa otomotif seperti Toyota, Honda, dan Nissan memamerkan deretan model terbaru yang mengadopsi inovasi motorsport untuk kendaraan masa depan. Informasi itu akan menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah hadir. Terima kasih Aumania dan juga terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Bintang utama pameran tahun ini adalah prototipe GR GT dan GR GT3 dari Toyota Gazoo Racing. Kedua mobil ini menggunakan rangka seluruhnya aluminium pertama dari Toyota dengan misi V8 twin turbo hybrid berdaya 650 tenaga kuda. Meski bergaya balap, GR GT dirancang agar legal dikendarai di jalan raya dengan fokus pada bobot ringan dan aerodinamika. Honda juga mencuri perhatian dengan memperkenalkan Prelude HRC. Ini adalah upaya pertama Honda Racing Corporation dalam memasukkan keahlian dunia balap ke dalam komponen kendaraan komersial. Sementara itu, Nissan memamerkan Aura Nismo RS Concept, sebuah hatchback berperforma tinggi dengan teknologi e-power hybrid yang menawarkan akselerasi lebih kuat dan kontrol semua roda. Tidak hanya pabrikan besar, dunia modifikasi tetap menjadi jantung pameran dengan berbagai kendaraan custom, mulai dari Mercedes-Benz G-Wagon dengan suspensi udara hingga mobil balap khusus lintasan. Tokyo Auto Salon tahun ini akan menjadi bukti bahwa gaya hidup otomotif dan teknologi performa tinggi kini semakin dekat dengan konsumen umum. Metro TV